Aku mendapati kuntilanak itu tersenyum tepat saat kupalingkan wajah ke arah Ilham. Aku kaget bukan main. Sejak kapan dia di sini? Di mana Ilham? Aku kembali menjerit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita horor tentang gunung di Leces Probolinggo, yaitu Gunung Dami. Cerita kali ini saya ambil dari tweet Kaskus Anna Hari yang menceritakan sekelompok pendaki yang digerayangi oleh kuntilanak. Nah, apakah kuntilanak itu open BO? Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Matahari sudah menepi, hendak beranjak. Tersingkir gelapnya malam, beban karir masih nangkring di punggung. Perjalanan masih sepertiga lagi, namun langit malam sudah menggantung. Jejak jalur pendakian tersamar kabut yang mulai turun, menyelimuti pohon dan belukar. Gemericik air sungai masih terdengar. Tanda tujuan kami masih jauh dari jangkauan. Kami berjalan, menyibak belukar, menyingkap dingin malam dengan sepotong tongkat penunjuk jalan. Cahaya lampu senter sedikit mengusir kegelapan. Meski tak sepenuhnya terang, setidaknya dengan pasti kami bisa memilih pijakan agar tak sampai terperosok. Suasana gaduh langkah kaki kami saling bersautan, memecah sunyi yang kian mencekam. Kami seakan menghilang dalam pekatnya malam. Ada rasa khawatir di sudut hati. Kurasakan mata misterius itu terus saja mengintai, menelanjangi keberanian yang kubangun yang kini kurasakan semakin menciut. Sorot mata itu, ya, aku dapat merasakan tatapannya semakin tajam menghunus. Kurasakan kehadirannya semenjak memasuki area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebagai jalur pertama yang kami lewati sebelum menuju puncak Leces. Perjalanan siang tadi harusnya menjadi perjalanan pertama yang seru dan menyenangkan bersama para sahabat pecinta alam. Namun sedikit pun aku tak bisa menikmati. Jalur yang kami lewati memiliki pemandangan yang indah dan mempesona. Elok rupawan bak biduan yang menawarkan candu kepuasan. Bedanya, alam membisikkan suara asing lewat tumbuhan dan binatang dan entahlah siapa dia. Ia berwujud tapi tak nyata. Hanya serupa bayangan putih yang terus saja mengikutiku semenjak di Cemoro Lawang. Semilir angin menerpa dedaunan. Ranting seakan berbisik, kabarkan kedatangannya. Kueratkan selimut, mengedarkan pandangan. Api unggun masih menyala, setidaknya dingin ini tidak akan begitu menusuk. Suasana puncak Gunung Leces begitu sunyi. Barisan pepohonan menjulang bak pagar alam. Barisan pepohonan menjulang bak pagar alam. Suara jangkrik kodok saling bersautan. Beratap langit malam berhias lintang kemintang. Di kejauhan,
nampak kemerlip lampu dari pemukiman penduduk. Seakan berkedip menjajakan jamuan tidur nyenyak di atas peraduan. Aroma singkong bakar menggelitiki perutku. Meski lapar mendera, aku tak berniat keluar untuk menemui si pembakar ubi. Teringat cerita ayah, konon katanya saat mencium aroma ubi bakar di tempat yang tak wajar seperti gunung dan sumber mata air misalnya, bisa jadi itu pertanda ada makhluk dimensi lain sedang menggambarkan kehadirannya. Genderuwo. Mencoba untuk kesekian kali memejamkan mata di tengah suara dengkuran bersahutan. Suara berisik ranting-ranting pohon ini kembali terdengar. Waspada. Aku berbicara pada diriku sendiri. Mengapit kedua lengan cukup erat. Aku menelan ludah. Tak bisa kusembunyikan. Gemetar akibat rasa takut yang naik ke ubun-ubun. Suara itu menggema di area ini. Lahan yang sedikit lapang di antara pepohonan yang menjulang di mana aku sedang mendirikan tenda bersama kelompokku. Tapi kenapa mereka tetap terlelap dan membiarkanku sendiri dengan teror suara itu? Oh Tuhan, dosa apa yang telah aku lakukan? Kenapa sejak memasuki area ini sepertinya ada beberapa pasang mata yang memperhatikanku? Keganjilan demi keganjilan yang kurasakan sejak sore tadi. Oh Tuhan, aku bergumam dalam diam, mengutuk nasib kurang baik yang menimpa. Ingatanku kembali pada larangan ibu untuk tidak ikut acara hiking bersama kawan Mapala ke Gunung Leces. Aku mengabaikan larangan dari ibu, merasa itu semua hanya dongeng masyarakat kaki gunung. Menyesal sudah tak manut sama ibu. Ham, bangun Ham. Aku mencoba menggoyangkan tubuh Ilham yang telungkup memunggungiku. Ia hanya berdehem dan kembali terlelap. Suara tawa itu berubah menjadi lolongan tangis yang menyayat hati. Isakannya membuat hatiku terenyuh. Sejenak lupa pada rasa takut yang semula menghimpit. Aku memberanikan diri, mengintip dari balik resleting tenda. Melongok ke kiri dan ke kanan, membuat tanganku bergerak untuk membuka sedikit tenda lagi. Suasana kembali sunyi, tak ada lagi tangis mengiba. Demi membayar rasa penasaranku, mataku terus menyisir sisi gelap di sekitar tempatku berada. Wilayah yang hanya diterangi cahaya api unggun yang mulai padam. Cahayanya tersisa temaram di antara kegelapan yang mencekam. Seram. Aku mendengus antara lega dan kesal, mengutuk makhluk yang mengganggu hingga aku tetap terjaga. Hingga fajar kembali datang. Aku menutup kembali resleting tenda, mengembalikannya pada posisi semula. Aku segera merebahkan tubuh di atas matras hitam yang cukup menyerap embun dini hari yang membeku. Dingin, masih sangat dingin. Kurasakan tangan Ilham memelukku. Kalau ada yang lihat, bisa dikatain yang bukan-bukan. Kutepis tangan Ilham yang melingkar ke perutku. Dingin. Aku rasakan tangan itu begitu dingin. Kutelusuri jemarinya, lentik dengan kuku yang panjang. Sejak kapan Ilham panjangin kuku? Seingatku, Ilham itu satu-satunya temanku yang sangat menjaga kebersihan tubuh. Terutama kuku. Tak berhenti di situ. Keheranan yang lebih pada keterkejutan. Aroma melati begitu menyesakkan, berasa sedang berada di pertamanan melati yang sedang mekar. Harum, sangat harum sekali, melebihi kamar pengantin yang bertabur melati di setiap sisi ranjang. Bulu kuduku spontan berdiri. Ilham. Aku menggoyangkan tangannya, mencoba memastikan sesuatu. Ini bukan hal yang salah.
Rasa dingin itu seperti mengikatku, tanganku seperti menyentuh balok es beku. Dadaku berdesir menampik kesimpulan yang bermunculan. Hendak merapal doa, namun entah semua doa yang kuhafal di luar kepala seakan menguap dengan gelisah yang berpacu dengan detak jantung tak beraturan. Aku menjerit sejadinya. Kelelakianku terkoyak. Aku mendapati kuntilanak itu tersenyum tepat saat kupalingkan wajah ke arah Ilham. Aku kaget bukan main. Sejak kapan dia di sini? Di mana Ilham? Aku kembali menjerit. Tawa itu mengejekku, menginjak-injak harga diriku. Aku sadar tapi tak bisa berbuat banyak. Muka pucat dengan sorot mata tajam itu berhasil memberi kehangatan pada keintimanku. Tak bisa kupungkiri, aku takut luar biasa. Hingga celanaku basah karena ompol. Mendengar jeritanku, ia menyeringai, marah, menarik tangan yang semula melingkari perut. Kemudian aku merasakan ada beban berat yang menindihku. Tubuhku membatu hingga semuanya menjadi gelap. Kisah itu berakhir saat Ilham dan teman-temannya terbangun, mendapati Anton yang meraung histeris. Tubuhnya, jangan ditanya lagi, kaku. Serentak kami segerombolan melakukan tindakan pertama pada kasus kesurupan. Anton yang kami kenal pendiam, malam itu menjadi gemulai. Bak wanita kemayu dengan suara lirih saat kami tanya. Perdebatan cukup alot karena sang Nyai Kunti enggan keluar dari tubuh Anton ini. Ia marah saat kami memintanya pergi, namun kembali kemayu saat kami tanya kenapa dia memasuki tubuh Anton. Rupanya dia naksir sama Anton saat melihat Anton tengah buang air kecil di balik rimbun pepohonan. Lain kali, permisi dulu kalau mau numpang buang hajat. Biar yang begituan melipir dulu. Oke guys, itulah tadi cerita horor puitis sekelompok pendaki yang digerayangi kuntilanak genit di Gunung Dami Leces. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.